Kimia Farma, Indofarma, dan juga Inoki. Saya tambahkan beberapa hal. Pertama berkaitan dengan Kimia Farma Group, saya lihat di sini ya. Kalau kita lihat pendapatan tahun 2022 Kimia Farma Group itu mencapai 7,13 triliun ya. Tentu tidak lepas dari berkaitan dengan COVID-19, Pak Dirut ya. Di sisi lain kita juga melihat di sini adanya penurunan permintaan layanan tes COVID, Pak, dan tidak terpenuhi penjualan produk e-katalog, sehingga diharapkan mampu menjadi backbone, Pak, di tahun 2022. Kemudian kita lihat juga, namun sampai dengan Q3 di 2022 realisasi masih belum optimal. Di sini saya lihat ada berpengaruh pada kerugian, Pak, bersih di KF, yaitu Kimia Farma Group sebesar 184 miliar. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini di satu sisi kita untung begitu besar, di satu sisi ini ada kondisi yang sangat menyedihkan, yaitu kerugian mencapai 1.484 miliar. Ini tentu menjadi catatan buat kita, Pak. Saya ingin berharap apa, Pak, di sini? Ini harusnya Bio Farma maupun Kimia Farma Group itu harus menjadi tuan rumah, Pak, khusus di dunia farmasi. Kenapa saya katakan Bapak-bapak ini sangat beruntung? Kenapa? Karena ini perusahaan negara, BUMN. Saya berharap ini ada reformasi secara total, Pak, khususnya di dunia farmasi, baik pun di Kimia Farma maupun Indofarma ya. Kenapa saya katakan ini momentum, Pak? Apalagi hari ini sudah holding ya. Kenapa saya katakan Bapak ini saya diuntungkan? Kita tahu pasar farmasi begitu besar, Pak. Belum lagi masuk produk-produk dari seluruh negara yang masuk. Tentu antisipasi yang harus dilakukan, Pak Dirut. Ini baik pun Indofarma maupun Kimia Farma dan juga Inoki ya. Kemudian yang kedua, Pak, saya melihat juga di sini Indofarma Group. Ini tentu juga banyak persoalan, Pak, di sini. Kita lihat pendapatan tahun 2022 itu sebesar 905 miliar. Di sini juga mengakibatkan kerugian, Pak. Itu juga sekitar 183 miliar ya. Nah, ini semua terkait juga dengan operasional. Saya ingin mendapatkan gambaran, Pak. Ini hampir rata-rata kerugian terbesar di operasional. Padahal ini momentum sebenarnya ketika 2 tahun COVID ini tidak ada alasan tidak rugi sebenarnya. Yang kedua, saya berharap nanti khususnya baik Bio Farma, kita ingin dapat data, Pak, secara konkret. Berapa sih dari Sabang sampai Merauke ini cabang-cabang dimiliki oleh semua teman, khususnya Indofarma, Bio Farma Group ini, biar kita punya gambaran. Jadi sehingga kita berharap BUMN Farma ini bisa menguasai pasar, Pak. Jadi sehingga masyarakat jadi diuntungkan. Sehingga harga obat pun bisa dikontrol, dikendalikan, Pak. Bahkan ketika COVID-19 itu cukup menderita. Kadang-kadang yang menderita harus membeli obat dengan harga sampai 12 juta rupiah, Pak. Itu per satu butir ataupun satu saset ya. Kemudian Inoki, Pak. Inoki di sini saya lihat pendapatan 2022 itu sebesar 8 miliar, Pak. Hal ini terjadi akibat permasalahan lahan. Saya berharap ini, Pak, ini juga harus ada solusi, Pak. Mana Inoki di belakang ya, Pak? Ya. Ini harus segera, Pak, dicari solusi-solusi strategis. Tentu kita akan dukung sepenuhnya. Jadi sehingga ketika Inoki sudah bergabung ini, justru ke depan harus untung, Pak. Harus ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan masalah kandungan EG, Pak, pada obat sirup. Kita mengetahui bahwa BP POM melakukan pengawasan secara komprehensif pre dan post-market, Pak, terhadap produk obat yang beredar di Indonesia. Di sini saya lihat berdasarkan data BP POM, keempat produk yang ditarik di Gambia tersebut tidak terdaftar di Indonesia, Pak. Dan hingga saat ini produk dari produsen Maiden Pharmaceutical India tidak ada yang terdaftar di BP POM. Tentu oleh sebab itu bagaimana langkah kerjasama yang dilakukan oleh Bio Farma, Pak, dengan BP POM terkait dengan strategi di atas. Ini saya ingin dapat gambaran, Pak. Tentu bagaimana juga bentuk kerjasama yang dibangun antara Bio Farma dan BPKN dalam saling berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah sirup yang baru-baru ini heboh, Pak. Saya rasa masalah ini tidak hanya berhenti di BP POM, Pak.
tapi juga tanggung jawab semua termasuk Bio Farma, Pak, yang menjadi holding produksi alkes, obat dan juga vitamin, agar konsumen tidak dirugikan, Pak, dengan kondisi kelalaian dari BP POM. Termasuk rekomendasi apa, Pak, yang dibangun. Ini kita bisa nanti, silakan Bapak bisa menjabarkan secara tertulis, silakan. Termasuk juga bagaimana langkah-langkah antisipasi ke depan. Karena jangan sampai hal serupa bisa terjadi lagi. Yang terakhir, pimpinan, ini penting menurut saya, kita tahu betul, hari ini saya ingin dapat gambaran, Pak, berkaitan dengan perbandingan kinerja perusahaan Bio Farma sebelum dan setelah holding. Jadi kita tahu betul, apa sih sebenarnya sebelum holding seperti apa, setelah holding seperti apa. Ada nggak dampak yang signifikan terhadap Bio Farma Group setelah holding yang telah dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, kan? Tentu juga bagaimana sinergi atau economic of scope dalam economic of scale yang terjadi, Pak. Mengingat Bio Farma memproduksi vaksin, Pak. Sementara KF, Kimia Farma, dan Indo Farma memproduksi obat. Ini saya pikir harus diberikan gambaran, termasuk kinerja penjualan vaksin Indovac, Pak. Kita tahu betul yang baru-baru ini sudah diresmikan Pak Jokowi dalam menghemat devisa negara. Tentu kami ingin juga menginformasikan, Pak, mengenai hal ini. Tentu diketahui September 2020, penandatanganan perjanjian Kemenkes dan Bio Farma penggunaan ex-laboratorium, Pak, Avian Flu sebagai tempat produksi vaksin COVID-19 yang dilakukan melalui surat perjanjian pemakaian sementara, dan diharapkan aset tersebut dapat segera dipakai, Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail seperti apa legalitasnya, termasuk juga bagaimana pemanfaatannya sampai saat ini, Pak, apa sudah optimal termasuk efisiensi. Tentu kita berharap Pak Dirut Bio Farma bisa menjelaskan mana saja yang bangunan yang sudah dilakukan pemakaian sementara dan juga mana yang belum sama sekali. Tentu kita harapkan ada rincian peruntukannya, Pak, sehingga bisa optimal aset-aset tersebut, serta kajian juga, Pak, terhadap dampak perusahaan terhadap masyarakat. Mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pimpinan. Kita harapkan, tentu kami mendukung, Pak. Saya punya harapan bahwa BUMN farmasi bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, Pak. Bapak paling strategis sebenarnya. Tinggal pertanyaan mau atau tidak, Pak. Ya, Pak Dirut, ya. Silakan, Pak, mau direformasi, dibuat sistem yang terbaik. Apalagi kalau nggak, jangan sampai tinggal nama, Pak. Karena apa? Karena saya harapkan punya harapan rakyat Indonesia, Pak, berkaitan dengan BUMN farmasi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim.